Hai guys, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday. Tentu kalian sudah eh, tahu ya dengan hukum Faraday ini karena hukum Faraday ini sudah dipelajari di kelas 3 SMA. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi, rumus dan sampai ke contoh soalnya. Oke. Jadi langsung saja, di sini saya sudah menuliskan tadi beberapa, dimulai dari hukum Faraday 1. Oke, jadi sebelumnya hukum Faraday ini adalah lanjutan dari bab yang sel elektrolisis. Jadi di sini hukum Faraday itu mempunyai dua macam hukum. Maksudnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum Faraday 1 yang berbunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau berlambang G itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan atau berlambang Q. Jadi kita bisa menyimpulkan yaitu G sama dengan Q. G itu adalah massa zat yang dibebaskan. Jadi massa zat yang dibebaskan itu adalah lambangnya G. Dan jumlah listrik itu lambangnya Q. Perlu diingat ya, jadi massa zat yang dibebaskan berlambang G dan jumlah listrik yang digunakan itu berlambang Q. Jadi persamaannya adalah G sama dengan Q. Nilai G sama dengan nilai Q. Jadi jumlah muatan listrik atau Q sama dengan hasil kali dari kuat arus atau I dengan waktu T. Jadi biasanya itu kan kalau kuat arus itu berlambang I dengan waktu itu pastinya berlambang T kecil. Jadi rumusnya adalah jumlah muatan listrik atau Q sama dengan kuat arus atau I dikali dengan waktu T. Nah, sampai sini paham dengan hukum Faraday yang satu. Saya akan lanjut dengan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 blur berbunyi massa zat sama pertamanya yang dibebaskan pada elektrolisis atau berlambang D itu berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu atau ME. Jadi bunyi hukum Faraday 2 yaitu massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau G berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu atau ME. Jadi kalau massa zat yang dibebaskan tadi lambangnya adalah G. Nah, kalau massa ekivalen itu lambangnya ME. ME besar. Jadi persamaannya sama saja seperti tadi. Kalau tadi kan G sama dengan Q, jadi sekarang G sama dengan ME. Oke. Nah, lalu kita gabungkan rumusnya. Persamaan rumusnya jadi persamaan rumus itu kalau digabungkan berarti G sama dengan K kali I dikali T itu waktu, ME itu adalah massa ekivalen. Nah, ini ya. Jadi ada yang baru, kalau mungkin K itu kalian belum tahu, K itu adalah ketetapan.
Nah, nilai ketetapan itu adalah K itu tetapan itu nilainya 1/96.500. Jadi nilai K itu adalah tetapan ya guys, nilainya adalah 1/96.500. Nah, ini kita gabungin saja. Jadi G sama dengan tuh kuat arus dikali waktu dikali massa ekuivalen per ini tadi ya, 96.500. Nah, kalau mencari ME itu rumusnya ME sama dengan AR per Bilox. AR itu atom relatif, Bilox itu bilangan oksidasi. Pasti tahu lah ya. Nah, kalau biar nggak bingung, jadi saya akan kasih keterangannya. Biasanya kan suka lupa kan ya. Keterangan G itu tadi massa zat yang dibebaskan. Lambangnya adalah gram. Yang mana tadi ya? I adalah kuat arus. Kuat arus itu lambangnya ampere. Lalu T itu waktu, lambangnya detik. Nah, ME massa ekuivalen. Nah, 1 Faraday itu nilainya 1 mol elektron, jadi sama dengan 96.500 kolom, 96.000 maksudnya. Ingat ya, 1 F itu 1 Faraday maksudnya, itu nilainya 1 mol elektron, atau kok sih 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 kolom. Nah, kalau ada rumus kayak gini, kalau ada rumus yang misalnya menanyakan hubungan kuat arus dan waktu dengan jumlah mol jumlah mol elektron itu kalian bisa pakai rumus jumlah mol elektron sama dengan kuat arus dikali dengan waktu per 96.500 dikali mol. Nah, ini rumusnya kalau ada soal yang kayak gini ya. Kalau ada soal yang hubungan kuat arus dan waktu dengan jumlah mol elektron. Nah, pakai rumusnya jumlah mol elektron sama dengan kuat arus dikalikan waktu dikalikan mol per 96.500. Oke, lanjut. Terus nanti kalau ada soal yang kayak gini lagi, jika terdapat 2 bagian, misalnya ya, jika dua bagian, salah ya, bukan 2 bagian, 2 logam. Nah,
Terus jika salah satunya itu diketahui, massa, maka menghitungnya itu pakai rumus massa X per massa Y sama dengan ME X per MEY. Nah, massa X itu adalah massa yang pertama dikalikan dengan massa yang kedua, sama dengan M yang pertama dikalikan ME yang kedua. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Udah bahas rumus, udah bahas materi. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Contoh soal yang pertama. Oke, saya akan tulis soalnya. Nah, jadi tadi saya sudah tulis soalnya. Soalnya adalah hitunglah massa tembaga yang dapat dibebaskan oleh arus 10 ampere yang dialirkan selama 965 detik dalam larutan CuSO4 tembaga. Nah, nilai ArCu-nya 63,5. Jadi diketahui dulu. Karena kalau sudah diketahui kita bisa menjawab dengan mudah. Diketahui I-nya 10 ampere, waktunya 965 detik, ArCu-nya tuh berapa tadi? 63,5. Yang ditanya massa Cu. Massa Cu atau G. Jawab. Kalau nyari G tadi, masih ingatkan rumusnya? G sama dengan I dikali T dikali ME per 96.500. Nah, itu rumusnya. Karena ME-nya belum diketahui, kita cari ME dulu. ME-nya tadi berarti nilainya itu CuSO4. Kalau kita ionisasikan jadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Nah, katodanya itu Cu-nya kan ini. Cu2+ itu dian kan jadi 2. Nah, itu hasilnya Cu. Jadi rumus massa ekuivalennya atom relatif itu per Gibbs. Nah, untuk atom relatifnya itu kan tadi nilainya ini ya, 63,5 per Biologsnya itu, ingat kalau di sini itu ada nilai ionnya, berarti itu pasti nilai Biologsnya itu sama dengan ion, jadi 2 itu per wah. Setelah kita hitung itu dapat 31,75. Terus kita kan udah dapat nilai massa ekuivalennya, jadi kita masukin aja ke rumusnya tadi. Mudah banget dong, tinggal masukin rumusnya dong. Kita lanjutin aja. Tahu kan rumusnya itu. Nah, berarti rumus nilai I-nya 10 ampere dikali
nilai waktunya 965 detik dikali nilai ME nya tadi 31,75 per 96.500. Setelah kita cari hasilnya, ternyata kita dapat 3,175 gram. Selesai. Paham ya? Jadi sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Saya dari kelas 12 IPA 2, Ubay Hawani. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.